Hai guys, kali ini kita akan melanjutkan membahas cerita film drama Korea It's Okay to Not Be Okay episode 9. Gang Tae akhirnya memutuskan untuk pergi dengan Ko Mon Young setelah dirinya diskors. Ko Mon Young mengajaknya pergi ke luar negeri, tapi ternyata Gang Tae tidak memiliki paspor. Tiba-tiba Gang Tae menjadi ragu untuk bepergian, apalagi saat Ko Mon Young mengajaknya untuk menginap. Pada akhirnya mereka tidak jadi kemana-mana, dan Gang Tae diusir dari mobil oleh Ko Mon Young karena hal itu. Setelah insiden di rumah sakit, keluarga Erem membawanya pulang secara paksa. Direktur rumah sakit tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan mereka. Salah satu perawat berkata Erem belum waktunya pulang. Sementara itu, Jang Tae yang mengetahui Erem dibawa pulang keluarganya langsung histeris. Saat Gang Tae pulang, ia langsung berbicara kepada Ko Mon Young. Gang Tae menceritakan bagaimana ia melakukan hal-hal yang biasanya tidak ia lakukan. Semua karena Ko Mon Young. Ko Mon Young berkata saat Gang Tae memukul mantan suami Erem, dia terlihat keren, bukan gila. Saat Ko Mon Young dan Gang Tae hampir berciuman, mereka terganggu oleh suara seekor rusa. Mereka akhirnya kembali ke kamar masing-masing setelah merencanakan piknik keesokan harinya. Di kamar mereka tidak bisa tidur karena saling mengingat obrolan tadi. Keesokan paginya Ko Mon Young berpakaian berlebihan hanya untuk pergi berkencan. Gang Tae kemudian memintanya untuk memakai pakaian yang sederhana saja. Sebelum mereka pergi, direktur rumah sakit dan Gang Tae bertemu. Gang Tae bertanya kepadanya soal alasan psikologi mengapa orang-orang berpakaian terlalu mewah. Direktur berkata orang itu hanya ingin melindungi dirinya. Keduanya kemudian berdiskusi tentang kemungkinan ibu Ko Mon Young yang mungkin masih hidup. Direktur kemudian meminta Gang Tae untuk melindungi Ko Mon Young. Di dalam kastil, Sang Tae berkata pada Ko Mon Young hanya dirinya lah yang bisa bermain dengan Gang Tae. Sebab Ko Mon Young sudah punya Mang Tae, boneka bikinan Gang Tae yang sempat mereka perebutkan. Ko Mon Young kemudian bertanya hal yang spesifik, pernahkah kau membenci Gang Tae? Namun Sang Tae tak menjawabnya. Gang Tae dan Ko Mon Young akhirnya pergi berkencan. Mereka menuju sebuah gunung dengan menaiki jembatan. Ko Mon Young ternyata takut akan ketinggian. Saat mereka tengah menikmati jalan-jalannya, Gang Tae melihat Erem dan Jong Tae di penginapan. Jong Tae rupanya pergi dari rumah sakit untuk bertemu dengan Erem. Ko Mon Young kemudian berkata ia dan Gang Tae harus bermalam, jika tidak kedua pasien itu akan kabur. Gang Tae sebenarnya tidak ingin menginap karena memikirkan kakaknya Sang Tae. Gang Tae akhirnya menelpon Sang Tae. Sang Tae bertanya kapan Gang Tae akan pulang. Gang Tae berkata tidak usah memikirkannya dan tidurlah terlebih dahulu. Gang Tae sangat gelisah karena baru kali itu ia meninggalkan kakaknya sendirian. Gang Tae dan Ko Mon Young kemudian mengobrol bersama. Ko Mon Young menceritakan dulu pernah memiliki seorang teman dan ternyata temannya itu adalah Nam Juri. Nam Juri dulunya dibully di sekolah dan meminta Ko Mon Young menjadi temannya karena semua teman-temannya itu takut pada Ko Mon Young. Ko Mon Young awalnya senang bisa berteman dengan Nam Juri, tapi kemudian ada suatu masalah yang menghampiri pertemanan mereka. Nam Juri ingin memiliki banyak teman, tapi hal itu tidak disukai oleh Ko Mon Young. Ko Mon Young akhirnya mengancam semua teman Nam Juri agar Juri tidak punya teman dan hanya berteman dengan dirinya saja. Namun Nam Juri justru kecewa dan mereka tak lagi berteman sejak saat itu. Saat di penginapan, Gang Tae mengaku kepada Ko Mon Young ia sangat senang hari ini dan Ko Mon Young telah membuatnya tersenyum. Mereka saling bercanda hingga akhirnya Gang Tae menyuruh Ko Mon Young untuk tidur. Di rumah, Sang Tae tertidur di mejanya. Ia kesal karena adiknya belum juga pulang. Ia menelpon Gang Tae tetapi tidak dapat dihubungi. Sementara itu, Gang Tae mencari bunga dan memberikannya kepada Ko Mon Young. Gang Tae kemudian mencium Ko Mon Young. Momen itu berbeda saat mereka kecil, di mana bunga yang diberikan Gang Tae diinjak-injak oleh Ko Mon Young. Ko Mon Young ternyata memberi uang kepada Erem agar mereka bisa kabur bersama. Tetapi Jong Tae tidak mau. Ia berkata harus sembuh dulu sebelum akhirnya membuka lembaran baru dengan Erem.
Komonyong dan Gangtai kemudian membawa Jongtai kembali ke rumah sakit. Komonyong berkata kepada Gangtai ia tak akan melepaskannya. Gangtai kemudian bertemu dengan Sangtai di rumah sakit. Sangtai merasa kesal karena tak bisa menghubungi Gangtai. Gangtai berbohong soal dari mana saja ia semalam. Sementara itu, seorang perawat bergosip soal Komonyong dan Gangtai yang kencan, bahkan menginap bersama. Perawat itu bahkan berkata, Gangtai dan Komonyong akan menikah. Gosip itu didengar oleh Sangtai yang berada di toilet. Gangtai kemudian melihat lukisan Sangtai. Di lukisan itu, Sangtai dan Komonyong pergi camping bersama. Sangtai berkata kepada Gangtai kalau Gangtai telah berbohong. Aku bilang jangan bohong. Siapa yang lebih kau sukai, aku atau Komonyong? Tanya Sangtai kepada Gangtai. Gangtai berkata tentu saja ia lebih menyukai kakaknya. Tapi Sangtai tidak percaya akan hal itu. Sangtai akhirnya marah dan menyiram air kepada Gangtai. Sangtai kemudian mengungkit kejadian saat ia terjatuh di sungai es. Ia ingat saat Gangtai berniat meninggalkannya dan ingin ia mati. Sangtai berteriak kepada seisi rumah sakit bahwa adiknya itu pernah ingin membunuhnya. Komonyong yang mengetahui kejadian sebenarnya hanya bisa melihat sambil menangis. Gangtai terjatuh terduduk menangis dan berulang kali berkata bahwa semua yang dikatakan Sangtai itu semua tidaklah benar.